Seorang anggota DPRD terpilih di Mamuju Tengah menjalani pelantikan didampingi dua istrinya. Bahkan kedua istrinya mengenakan pakaian senada. Videonya viral di media sosial karena lazimnya pelantikan didampingi satu pasangan saja. Mantan Kepala Desa Salu Legbo ini terpilih menjadi anggota DPRD Mamuju Tengah dengan perolehan suara 6.017, Dapil 1 Topoyo dan Tobadak. Kalau ada yang terakhir itu, iya, yang jalan bersama ini, Pak. kerja bersama itu sudah pulang dari pelantikan. Oh, sudah pulang belum dari pelantikan? Pelantikan, jadi para pendukung di sini pulang turun dari pengantar itu, Iya. langsung ada salah satu keluarga anggota ini, iya, yang shooting itu saya tidak terlalu tahu juga, bahwa ternyata viral itu. Anggota DPRD Mamuju Tengah ini diketahui memiliki dua istri sejak tahun 2016 dan tinggal dalam satu rumah. Dari kedua istrinya, Umar memiliki 8 orang anak. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainus melaporkan. Pemirsa, setelah berkali-kali diundur, pemerintah akan mulai menerapkan pembatasan BBM subsidi pada awal bulan Oktober tahun 2024. Dengan pembatasan ini, hanya kendaraan yang telah terdaftar yang dapat membeli BBM subsidi di SPBU. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan realisasi pembatasan BBM subsidi kini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan BBM subsidi disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 Jakarta pada Kamis pagi. Rencana pembatasan BBM subsidi tersebut ditargetkan dapat realisasi pada bulan Oktober 2024. Keputusan penerapan pembatasan BBM subsidi kini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan mekanisme pembatasan subsidi BBM akan dilakukan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dipasang di nozzle atau alat pengisian BBM. Kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita diputuskan oleh Presiden. Tapi targetnya beneran Oktober ini ya, Bung? Kita berharap itu. Nantinya alat tersebut akan mendeteksi data penerima BBM subsidi berdasarkan plat nomor kendaraan yang terdaftar menerima BBM subsidi seperti Pertalite. Bila plat nomor tidak terdaftar, maka pengisian BBM tidak akan terjadi. Dengan penggunaan teknologi AI bisa mengawasi kendaraan yang berhak ataupun kendaraan yang tidak berhak membeli BBM subsidi di SPBU. Luhut menambahkan adanya nozzle yang berbasis AI akan membuat penyaluran BBM tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran subsidi untuk BBM sebesar 90 triliun rupiah per tahun. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar dalam waktu yang dekat. Pembatasan ini akan didukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Lalu bagaimana aturan kebijakan ini dan berikut ulasan Sabrina Hasila. Pemirsa, agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan terkait dengan aturan atau kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Apa sajakah itu? Kita simak penjelasannya dalam infografis berikut ini. Ya pemirsa, seperti yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, penggunaan teknologi AI dimaksudkan untuk verifikasi data pendaftaran, kode kris atau QR Code. Alat ini nantinya akan dipasang di nozzle atau alat pengisian BBM. Mengutip pernyataan Manajer Komunikasi Relasi dan CSR Pertamina Ahad Rahedi, untuk mendapatkan kode kris, masyarakat atau konsumen harus mendaftar terlebih dahulu dengan menyertakan STNK, KTP, dan foto kendaraan tampak samping dan depan. Dokumen itu kemudian dilampirkan saat mendaftarkan kendaraannya melalui website subsidi-tepat.mypertamina.id. Perlu diingat, tulisan dalam dokumen harus jelas, tidak rusak atau kabur. Selain untuk pembatasan pembeliannya, pemanfaatan teknologi AI dalam pembelian BBM subsidi juga dimaksudkan untuk mengawasi agar penyalurannya tepat sasaran.
Pengawasan ini nantinya akan mendata siapa saja warga yang berhak dan tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penyalahgunaan yang dapat merugikan anggaran negara bisa dicegah. Seperti diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan, aturan ini diharapkan mampu menekan anggaran subsidi BBM sampai dengan 90 triliun rupiah setiap tahunnya. Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program-program pemerintah di sektor lain. Ya pemirsa, bagi Anda yang sering memakai BBM bersubsidi, segera siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan kendaraan Anda. Sebab seperti yang pernah disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu, penggunaan teknologi AI ini rencananya akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi, sehingga kebijakan ini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. Demikian infografis kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, saatnya kita beralih ke informasi mengenai wisata. Nah, Sabrina, kira-kira nanti weekend kamu udah ada rencana belum mau kemana nih kira-kira? Kalau saya belum ada rencana, mungkin kamu ada rekomendasi? Kalau aku ada rekomendasi, kalau kamu suka wisata outdoor, ini ada tempat yang cocok banget nih. Namanya di kawasan Subang, Jawa Barat, ada camping unik di pinggir Sungai Belerang yang dapat dinikmati dengan cara menggunakan camping fans gitu. Tapi selain itu, kita juga bisa menikmati keindahan dari pemandangannya dan juga ada pemandian air panas tentunya. Pastinya seru banget berendam air panas langsung dari mata airnya. Saya penasaran, kita lihat informasinya berikut ini. Menikmati keindahan matahari terbit di alam terbuka masih jadi favorit para pelancong. Nah, ini baru salah satu kelebihannya jika Anda berlibur ke kawasan wisata pemandian air panas Sariater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain berburu sunrise, wisatawan yang datang juga bisa camping hingga mandi di aliran Sungai Belerang yang sangat jernih. Oh, tempatnya enak sini mah, pinggir kali. Kelebihannya apa lagi sih? Ya, kelebihannya sih fasilitasnya bagus fasilitasnya. Komplit lah. Untuk Anda yang tak tahan dingin, Anda bisa pindah ke kolam air hangat yang langsung dari sumber mata air. Mandi air hangat dipercaya bisa melancarkan aliran darah hingga merelaksasi tubuh. Kebetulan ada referensi dari keluarga, ada yang rekomendasi gitu dia udah pernah di sini. Enak, nyaman, bersih, kamar mandinya juga ada musola. Untuk berkemah ada 2 lokasi di sini, yaitu dengan berkemah dalam camper van di pinggir aliran Sungai Air Belerang, Gunung Tangkuban Perahu, atau di area lapangan dengan pemandangan Bukit Pinus yang indah. Di sekitar lokasi tenda ada juga area bermain anak-anak yang bisa memberi makan kelinci. Bagi Anda yang tertarik datang dan berkemah di sini, tarifnya Rp350.000 untuk area lapangan dan Rp500.000 untuk area pinggir sungai. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak lengkap rasanya jalan-jalan tanpa mencicipi kuliner khas. Di Bantul, Yogyakarta, ada rekomendasi makan siang dengan menu unik yaitu nasi goreng buah naga. Nah, dari namanya aja pasti nasi goreng yang ini dicampur dengan buah naga kan? Benar sekali Nata, pokoknya dijamin bakal ketagihan dengan kelezatannya. Tapi sebelum mencicipinya, kita simak dulu liputannya. Inilah warung makan yang memiliki aneka variasi makanan. Salah satunya adalah menu unik yaitu nasi goreng buah naga. Warung yang terkenal dengan sajian susu dan roti bakar ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Gose, Bantul, Yogyakarta. Cara pembuatan menu nasi goreng buah naga tak jauh berbeda dengan nasi goreng seperti pada umumnya. Setelah nasi dicampur dengan bumbu rempah, suwiran daging, dan telur ayam, dicampur dengan potongan buah naga sehingga warna nasi goreng ini menjadi merah keunguan, serta memiliki cita rasa gurih, manis yang segar. Nasi goreng buah naga kian terlihat menarik ketika disajikan di dalam kulit buah naga, sehingga membuat banyak orang penasaran untuk mencicipinya.
Untuk nasi goreng buah naga ini sangat diterima. Kita sehari bisa habis untuk nasi gorengnya aja itu di 20 porsi. Dibanderol dengan harga Rp40.000 per porsi, nasi goreng buah naga ini menjadi salah satu menu yang banyak dipesan oleh pecinta kuliner. Nasi gorengnya enak, ada gurihnya, ada manisnya juga, tapi tetap enak pokoknya. Selain menu nasi goreng buah naga, pengunjung juga bisa memesan beef burger cheesy sauce, hot and heat suki party, tempe mendoan dengan ukuran besar, roti canai, dan minuman dragon squash hingga susu tower yang bisa dinikmati oleh 10 orang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri dan mengapresiasi penyelenggaraan Hospital Management Asia Awards 2024. Event pemberian penghargaan bagi rumah sakit di Asia ini merupakan ajang yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri acara Hospital Management Asia Awards 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Ajang ini merupakan event terbesar yang memberikan penghargaan kepada rumah sakit terbaik di Asia yang baru pertama kali digelar di Indonesia dan diikuti kurang lebih 2.000 peserta, yang dimana 80% pesertanya berasal dari luar Indonesia. Agenda ini menjadi momentum yang baik untuk mempromosikan pariwisata kesehatan yang juga sedang dikembangkan di Bali. Kita juga bisa mempromosikan pariwisata kesehatan yang sedang dikembangkan di Bali, terutama di Kek Sanur dan juga Kura-Kura Bali di Sanur dan di Denpasar. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan kualitas dari pariwisata kita. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga mendapatkan penghargaan dari Hospital Management Asia 2024. Dari Kabupaten Badung, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat tanah labil dan pondasi yang rapuh, 5 bangunan kios ambruk dan masuk ke aliran sungai Kalibaru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya pasangan suami istri yang tertimbun bangunan kios dievakuasi dalam kondisi luka-luka. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang wanita terjebak dalam kios yang ambruk di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 5 kios warga ambruk tergerus tanah longsor hingga masuk ke aliran sungai Kalibaru, Pabuaran. Akibat peristiwa tersebut, pasangan suami istri tertimbun bangunan kios dan mengalami luka-luka. Kedua korban berhasil dievakuasi petugas BPBD dibantu sejumlah warga, namun beberapa barang belum diangkat dari reruntuhan bangunan. Diduga longsor akibat tanah di bantaran Sungai Kalibaru, Pabuaran labil, ditambah pondasi bangunan kios tak kuat menahan beban. Dua korbannya udah alhamdulillah selamat, cuma paling ringan doang. Di bagian mana bang lukanya? Di kepala sama kaki. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun bangunan kios dan perlengkapan di dalamnya mengalami rusak parah. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, buronan asal Filipina Alice Guo alias Huaping dideportasi dari Kamis malam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan pengawalan ketat oleh petugas Ditjen Imigrasi dan Kepolisian Indonesia serta Kepolisian Filipina, Alice Guo diterbangkan menggunakan pesawat charteran. Upaya kerjasama Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Filipina untuk menangkap Alice Guo di Indonesia berbuah manis. Alice Guo atau Guo Huaping, buronan asal Filipina, Kamis malam dideportasi pihak Ditjen Imigrasi melalui VIP Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Alice Guo ditangkap petugas Jatan Ras Mabes Polri di wilayah Curug, Tangerang, Banten.
Usai serah terima pihak Interpol ke Ditjen Imigrasi serta proses pemeriksaan dan kelengkapan berkas, mantan wali kota Bamban ini dideportasi dari Indonesia menuju Manila, Filipina menggunakan maskapai charter dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Filipina. Kami menerima yang bersangkutan dari Interpol ke kita. Kemudian kami lakukan proses pemeriksaan untuk melengkapi berkas dan untuk itu selanjutnya kami lakukan pendeportasian. Otoritas Filipina menetapkan Alice Guo sebagai buronan atas kasus pencucian uang dan keterlibatannya dengan geng kriminal asal Tiongkok. Badan Penegak Hukum Filipina termasuk Dewan Anti Pencucian Uang menduga Guo dan rekan-rekannya mencuci lebih dari 100 juta peso atau sekitar 27 miliar rupiah hasil dari kegiatan kriminal. Guo dicopot dari jabatannya sebagai wali kota Bamban, Provinsi Tarlac, Filipina. Guo diduga meninggalkan Filipina pada bulan Juli dan bepergian ke Malaysia dan Singapura sebelum terbang ke Indonesia pada Agustus 2024 menggunakan paspor Filipina. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri pondok pesantren di Kampar Riau menjadi korban tindak kekerasan dari kakak kelasnya. Akibat perundungan itu, korban mengalami gangguan kejiwaan hingga tidak mau datang lagi ke pondok pesantren karena trauma berat. Setelah mengalami perundungan dari kakak kelasnya FA, tidak mau lagi datang belajar ke pondok pesantren. Warga Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau ini masih trauma berat. Sejak kejadian perundungan dari kakak kelasnya, sehari-hari FA hanya di rumahnya ditemani orang tuanya. Siswa kelas 2 di Pondok Pesantren Darul Quran Kariman ini mengalami perundungan pada 31 Juli 2024 yang lalu. Tindak kekerasan berawal saat korban yang bermain tirai masjid bersama adik kelasnya ditegur kakak senior. Kemudian dari asrama masjid pelaku R menendang korban. FA yang sempat lari keluar masjid kemudian didatangi 10 orang kakak kelasnya yang menegur hingga terjadi adu mulut. Pelaku berinisial A kemudian memukul kepala korban hingga terjatuh terbentur ke lantai. Menurut orang tua korban, 6 hari setelah kejadian tidak ada itikat baik dari pihak pondok pesantren untuk menjenguk anaknya yang dirawat di rumah sakit akibat dipukul dan ditendang kakak kelasnya. Akibat perundungan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian kepala dan trauma berat hingga kejiwaannya terganggu. Sementara pihak pondok pesantren Darul Quran Kariman membantah adanya kekerasan. Pihak pondok menyebut yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya mahabah, memberi nasihat dan persuasif. Pemirsa, misa akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta diikuti hampir 90.000 umat Katolik. Misa berlangsung selama 1,5 jam, ditutup dengan berkat dari Paus untuk umat. Pemirsa, misa agung yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta meninggalkan sukacita khususnya bagi umat Katolik.
Warga juga berharap kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat mempererat hubungan antar sesama. Pemirsa, misa kudus yang diadakan di Gelora Bung Karno di tempat saya mengabarkan ini meninggalkan sukacita yang mendalam dan syukur yang mendalam khususnya bagi umat Katolik. Karena Paus Fransiskus datang untuk memberikan pesan khusus kepada umat Katolik atau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di belakang saya ini masyarakat begitu antusias karena tadi sudah selesai menjalankan misa kudus di Gelora Bung Karno. Dan mereka ya menyerukan jingle yang tandanya penuh dengan sukacita. Baik pemirsa, saya akan mengajak salah satu di sini masyarakat umat Katolik yang tadi juga ikut misa. Di sini saya mau berbincang. Halo, dengan Mbak siapa Mbak dan dari mana? Dengan Monica dari Paroki Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Oke Mbak, Paus datang ke Indonesia, gimana kesannya ikut misa di Gelora Bung Karno nih? Senang sekali, terharu sekali. Sempat tidak menyangka Bapak Paus akan ke sini, ternyata memang itu benar-benar terjadi berkat Tuhan melimpahkan kepada bangsa ini sehingga dihampiri oleh Paus Fransiskus. Senang sih ya, senang kayak pokoknya bisa jadi bikin bahagia gitu, senang deh, bersyukur. Iya, bisa melihat, bisa ikut misanya. Terakhir, apa harapannya dengan kedatangan Paus ke Indonesia? Harapannya semoga bisa kembali lagi ke sini, ikut misa lagi. Sehat-sehat terus. Terima kasih semuanya. Nah pemirsa, begitulah antusias masyarakat pada malam 5 September ini. Tentunya berharap dengan kehadiran Paus Fransiskus ini dapat memberikan perdamaian khususnya yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, momentum kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta tidak disia-siakan oleh warga umat Katolik dari berbagai daerah untuk berupaya sekedar melihat dari sisi dekat Paus Fransiskus. Keberuntungan dialami seorang ibu yang datang bersama 3 anaknya saat menunggu Paus Fransiskus melintas. Ibu ini menekat menerobos pengamanan petugas untuk bisa bersama dengan Paus Fransiskus. Tidak hanya bersalaman, ibu tersebut bahkan mendapatkan hadiah 3 buah rosario untuk ketiga buah anak hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat langsung disambut teriakan histeris masyarakat yang telah menanti di tepi jalan. Meski ada pengamanan ketat, akan tetapi sebagian warga tetap saja berupaya menerobos petugas demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Bahkan ada warga yang menggendong anak mereka nekat berdesakan untuk mendekati Paus Fransiskus. Meski harus berebutan, mereka berharap anak mereka diberkati oleh Paus Fransiskus. Untungnya pihak pengamanan Paus cukup memberi kesempatan kepada warga yang membawa anak untuk mendekati Paus. Di antaranya ada seorang ibu bernama Noventa yang membawa 3 buah hatinya. Perjuangan Noventa tidak sia-sia. Ia dan ketiga anaknya bisa bersalaman dan meminta berkat kepada Paus. Tidak hanya memberikan doa, Paus juga memberikan hadiah berupa 3 buah kalung rosario untuk ketiga anak Noventa. Sempat salaman atau gimana Bu? Sempat dan dikasih ini juga. Oh gitu. Ya. Pengalamannya apa nih Bu ketika udah dapet itu Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Oh gitu. Bersyukur banget. Bu. Semoga ibu-ibu yang lain juga demi perjuangan anak-anak bisa ketemu dan bisa bersama langsung dan bisa tetap muka secara langsung. Selama kunjungan di Jakarta, masyarakat selalu berjubel di tepi jalan guna menyambut Paus Fransiskus yang melintas. Paus Fransiskus bahkan selalu membuka kaca mobilnya untuk memberi salam langsung kepada masyarakat. Bahkan sesekali mobil Paus Fransiskus berhenti untuk menyapa langsung masyarakat. Setelah 3 hari berada di Jakarta, hari ini Paus Fransiskus akan melanjutkan lawatannya ke Timor Leste. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta yang terjadi antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar dengan Paus Fransiskus. Nazaruddin Umar terlihat mencium kening Paus Fransiskus, sebaliknya Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Peristiwa mengharukan penuh persahabatan ini terjadi secara spontan, memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan antara kedua tokoh agama tersebut.
Momen mengharukan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nazaruddin Umar mengantar Paus Fransiskus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana Marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi terowongan silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan silaturahmi, Paus Fransiskus memberikan sambutan hangat, dilanjutkan menandatangani sebuah plakat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dan Nazaruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nazaruddin mencium kening Paus Fransiskus. Tidak hanya sekali, tetapi Nazaruddin 2 kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nazaruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah momen tersebut, Paus Fransiskus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melambaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kailan Nur Syahwa mencuri perhatian saat dirinya membacakan ayat suci Al-Quran di depan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, yang berkunjung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gadis tunanetra ini membacakan 2 ayat suci Al-Quran yang memiliki makna yang sangat erat dengan toleransi dan keberagaman. Seorang tahfidz Al-Quran penyandang tunanetra Kailan Nur Syahwa mencuri perhatian lantaran membaca Al-Quran di hadapan Paus Fransiskus. Kaila membaca surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Hujurat ayat 13 dalam prosesi penyambutan Paus di Masjid Istiqlal. 2 ayat yang dibacakan Kaila memiliki makna erat dengan toleransi dan keberagaman. Paus yang ditemani Imam Besar Istiqlal Profesor Nazaruddin Umar mendengarkan dengan hikmat. Suara Kaila melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kaila sendiri adalah finalis Hafiz Indonesia 2018. Ia sering diundang ke berbagai acara. Kaila mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, namun itu tidak menjadi penghalang untuk menghafal Al-Quran. Di usianya yang 10 tahun, Kaila berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Kaila juga pernah diundang menjadi salah satu hafizah oleh Sultan Brunei, Hassanah Bolkiah pada tahun 2022. Pemirsa, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan pertemuan tokoh lintas agama yang membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama. Dalam acara tersebut tampak hadir tokoh nasional yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo yang juga menjadi tamu undangan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo menghadiri acara dialog lintas agama yang digelar di tenda Aula Al-Fatah Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar serta turut dihadiri puluhan tokoh dari berbagai agama. HT dan Liliana tampak menyapa para tokoh lintas agama lain dan duduk sebaris dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Alisa Wahid. Pada pertemuan tersebut juga dibacakan dan ditandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 yang menyangkut persoalan kemanusiaan dan masalah lingkungan hidup. Deklarasi Istiqlal juga menekankan pentingnya kerukunan dan dialog antar agama. Tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PON ke-21 Aceh Sumut, laga perdana pertandingan sepak bola putri dibuka pertandingan tim Jawa Barat melawan tim tuan rumah Sumatera Utara di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara.
Laga perdana ini, tim tuan rumah ditumbangkan tim Jawa Barat dengan skor akhir 3-1. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua kesebelasan langsung menampilkan permainan menyerang. Tim Jabar sempat mendapat kesulitan untuk menembus pertahanan lawan, namun akhirnya berhasil menciptakan gol di menit 23 melalui Indah Rosdilah Siti. Sumut yang tidak mau kalah sesekali mengeluarkan permainan keras, tetapi gol tidak dapat diciptakan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, permainan tim sepak bola putri Jawa Barat langsung melakukan tekanan. Gol kedua Jabar tercipta lewat bunuh diri pemain belakang Sumut di menit ke-52. Di menit ke-82, tim Sumut mendapatkan hadiah penalti setelah pemain belakang tim Jabar melakukan pelanggaran. Kesempatan itu tidak disia-siakan tim Sumut hingga merubah kedudukan menjadi 2-1. Jelang pertandingan usai tim Jabar kembali menciptakan gol lewat hadiah penalti, hasil akhir pun berubah menjadi 3-1 untuk kemenangan tim Putri Jabar. Dan berikut perolehan medali sementara PON ke-21 Sumut Aceh. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau Anda bosan makan mie yang itu saja, di Yogyakarta ada sebuah kedai yang menyajikan mie goreng berwarna pink atau merah muda. Dan ternyata mie berwarna merah muda ini dibuat dengan campuran stroberi. Lantas seperti apa rasanya, dan ini dia informasinya untuk Anda. Mie goreng warna pink. Emang boleh? Ya, ini nih mie goreng yang menyita perhatian. Namanya mie goreng stroberi. Dan namanya aja udah stroberi ya kan? Jadi udah pasti mie-nya diolah menggunakan stroberi yang menghasilkan warna pink menyala. Mie stroberi yang tampil cantik ini dilengkapi dengan topping sayur sawi hijau dan telur ayam setengah matang. Berada di kawasan Jalan Umbul Permai, Kecamatan Ngangklik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kedai ini menyajikan beragam menu yang unik. Mulai dari mie goreng stroberi, Korean milk strawberry, hingga bunga bombay crispy ditawarkan di sini. Nyobain ini yang lagi viral, strawberry series namanya. Rasanya unik sih, sebelumnya kan lihat di Instagram viral tuh, terus nyobain, ternyata enak. Apalagi saya basicnya emang suka strawberry. Untuk cara mengolah mie stroberi gampang aja kok. Stroberi segar yang sudah dibersihkan di blender dengan air hingga halus. Setelah itu, stroberi direbus hingga mendidih dan masukin deh mie ke dalamnya sampai matang. Untuk stroberinya kita bisa habis di 2 kilo, 3 kilo. Kalau porsiannya itu bisa masuk 20-30 porsi. Di sini bukan cuman mie yang dari stroberi, kita juga ada susu stroberi dan juga ada strawberry squash. Dibanderol mulai Rp15.000, pengunjung sudah bisa menikmati aneka olahan menu stroberi di kedai ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali mengantarkan kadernya menjadi anggota legislatif di tingkat daerah. 3 kader terbaik Partai Perindo di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro dilantik menjadi anggota DPRD dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sitaro resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah jabatan untuk periode 2024-2029. 3 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo, yakni Joce Luntungan, Neti Andrian, dan Yolanda Halim. Usai dilantik, 3 kader Partai Perindo ini akan langsung tancap gas merealisasikan aspirasi masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Tentunya aspirasi-aspirasi yang diberikan rakyat kepada kami itu yang akan kami perjuangkan nanti dalam anggaran-anggaran yang akan datang yang ada di APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengucapkan syukur kepada Tuhan hari ini kami boleh dilantik menjadi anggota Dewan dan mendapat 1 fraksi. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum. Para kader partai pimpinan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang berhasil duduk di kursi Dewan berkomitmen akan fokus mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.